Hai Fear Gorgeous. Baik lagi nih cek. Balik lagi di channel Bumi Langit. Jadi bersama Cerita ruang tunggu tanpa Mas Dirda. iya. Oh iya, Apa Mas Dirda? Masa? Dia hari ini udah resign katanya. Oh iya, kita yang gantiin. Dia udah pindah ke komentar lain, jadi kita bertiga akan Jangan dong. Iya, by the way kita belum memperkenalkan diri. Nama saya Kiel dari Fear Gorgeous Official. Yuri lah. Saling. gue Jafar dari channel nonton dulu, channel yang bahas mengenai jagoan lokal, jagoan Indonesia, dan Devina dari Kata Rakyat Bumi lah. Yeay. Siapa Saya Dirda dari Kata. Dia nggak jadi resign ya, kalau kita masuk lagi. Bukan hostnya sih ya sebenarnya. Aku jadi Kata Rakyat Bumi Langit. Ajar, emang orang dalam mau jadi orang luar gitu. Gimana sih? Kita akan membahas khusus ya. Iya, ini pembahasan fans antar fans lah. Antara fans. Kita mau bahas dikit soal film Virgo and the Sparklings nih teman-teman. Yang udah tayang awal Maret ya. Ya, Ini ya. katanya udah Tentu 2 kalau- minggu kemudian. Ya, udah banyak yang nonton, udah banyak yang lebih nonton dari sekali, dua kali, 3 kali. Nah, ini Untuk kita- yang belum nonton, close dulu videonya. Ya. Kita hari ini akan bahas semua spoiler di filmnya. Easter egg dan lain-lain. Oke. Ya, apa nih? Kita akan bahas film dari Filmnya lah. scene ya. Scene boleh. Dari kan kalian udah nonton beberapa kali nih. Bahas Ya. dong. Jadi filmnya. sebenarnya gue mau bridging dulu karena sebenarnya kan istilah perang teori ini udah digembar-gemborkan dari dulu sama Kata Rakyat Bumi Langit kan. Biasanya di space gitu Twitter kan. ya. Ini sekarang kita ada tamu nih. Orang Ketemu. dalam. Biasanya Ketemu kita nih. perang teori itu Lewat Twitter. lewat online, lewat Online. Twitter. Kita Sekarang- langsung ngomongin Sekarang langsung, ketemu nih, langsung. sekarang langsung, gitu. Gitu. Ntar kita ngeluarin pedang, kita bacok-bacok. Aku punya lightsaber guys. Anyway, ini teori doang, jadi kalian jangan terlalu serius ya, Ya, dan Betul. Walaupun di channel official kita tidak ada informasi official Ya, sebenarnya. betul. Disclaimer, Betul. semua di sini adalah Ini Diandra KRB guys, bukan Bumi Langit. namanya itu Semuanya spekulasi. perang Spekulasi. teori. Ini teori bukan official Ya. teori, tapi Teori. perang teori rakyat. Ya. Yes. Jadi yang ngomong rakyat bukan pejabat. Ya, ini kita lebih ke aktivis ya, aktivis Aktivis rakyat ya, ya. aktivis dari rakyat ya. Jadi sebenarnya kan antara teori, rumor itu kita bisa cocok logiin asal teori itu bisa kita kembangin dan ada tanggung jawabnya, istilahnya ibaratnya ada kenapanya sih gitu. Iya betul. Yes. Dan biasanya juga di fandom gitu, teori lah yang bikin apinya tetap menyala, ya nggak sih? Hype-nya tetap nyala ya. Hype-nya tetap menyala itu adalah teori. Ya, Nah, ya. kalau berteori dari awal, aku pengen tahu dari nonton dulu itu kan selalu bikin comic accurate. Iya, iya, iya. Comic accuracy. Comic accurate banget nih. Comic Seberapa accurate accurate sih sama film sama komiknya? Kalau menurut gue ini film yang dari webtoon ya, di visual jadi film ini mengambil sekitar hampir 50 atau 20% nggak sih? Memang nggak sedikit akuratnya agak bukan memang persis ya, cuma Iya. kayak scene Riani di sekolah gitu kan, waktu di scene-nya webtoonnya ada Riani lagi nyanyi apa lagi apa sih dia lagi Gitar. nyapu ya, lagi nyapu kan, dia main gitar gitu ya, nyanyi terus Monica lihat gitu kan. Tapi yang di filmnya Sasmi yang lihat ya. Sasmi yang lihat. Itu ya nggak komik akurat banget tapi ya hampir sama lah. Esensinya ada. Ada lah. Esensinya ada. Iya. Kental lah. Kental dari lah. saking Masih komik mirip itu. lah. Masih mirip. Dan scene-nya Riani dan Leo di Payungin. jangan dipayungin itu kalau di webtoonnya Di halte. itu saat di halte ya. Di halte. Ini di kalau Depan yang Studio B. Depan Studio B. Masuk lah, masuk. Boleh. Masuk. Mirip lah itu. Mirip. Soalnya kan sebenarnya emang sengaja beda universe. Pastinya beda juga esensinya, cuma mau nggak mau kan kentalnya Virgo and the Sparklings harus di situ kan. Biar ada pembeda gitu Biar ada antara pembeda. jagat komik dan jagat film. Setnya juga beda kan. Setnya beda. Setnya di Virgo and the Sparklings yang webtoon itu di Surabaya. Surabaya. Sedangkan ini di Bandung. Bandung.
Berarti ini juga pointer bahwa filmmakernya mereka buka komiknya, actually buka komik, lihat Baca. ini tamat ya. yuk kita pakai itu sebagai homage untuk kreator komiknya juga. Jadi mereka nggak semata-mata cuma kayak pakai Iya. karakternya. Betul. Ya. Pasti Manisa bang- juga udah bilang di video yang ada di Bumi Langit Official Oh, iya. kalau ini memang agak beda sama Jagat yang komiknya. Cuma Jagat Cinema Bumi Langit itu punya warnanya sendiri. Betul. Intinya gitu. Jadi kan kalau memang Bumi Langit itu ada jagat komiknya, ada jagat revolusi, jagat pusaka ya, Iya. dan juga komiknya sekarang ada lagi jagat sinema ya. Sinema. Jadi Gundala yang takdir, Sri Asih Sri Asih. yang Sasana dan Arena, Betul. nanti Vier Garis Paris juga ada nanti yang Kilap. Kilap. Oh iya, ada Riani yang pakai nyamar, lagi nyamar-nyamaran dia pakai gigi palsu tuh. Oh iya, itu lucu banget Ya. scene-nya. Itu di film juga ada tuh, tapi kan ini konteksnya beda ya. Konteksnya dia lagi, Lagi mau nyelamatin orang. temannya SMA. Sebenarnya teman bulian tuh ya, bukan Teman bulian. Iya. Besti Yang ya, temen teman bulian nih. iya. Tapi karena Rian ini berjiwa patriot, memang udah dari dalamnya gitu, dia akhirnya Milih nyelamatin. orang nggak pilih-pilih. Iya. Dan orang nggak pilih-pilih. Iya, gitu. itu lucu banget. Sialnya juga mirip sama yang ada di Iya. webtoon itu, termasuk komik Pakai yang sial, lah. pakai sialnya Usi Iya. dililitin, terus pakai topengnya pakai Ya, ini itu. bandonya Monica, pakai Iya. ininya Sasmi juga apa? Iya, Ya pokoknya itu beneran komik akurat Iya. sih maksud aku dengan scene komik akurat di sini tuh bukan berarti yang peplek Sama. ketiplek sama Iya. persis, Tapi tapi tuh esensinya ada. esensinya diambilnya sama Tentu saja. gitu. Si Anastasia juga. Si Anastasia. Sinestesia. Si Anastasia. Sinestesia itu kemampuan yang apa ya, mengindrakan Sesi indra yang tingkat satu tinggi menjadi lah. indra yang berbeda. Jadi si Riani bisa ngelihat warna suara kan. Iya. Iya. Dari moodnya, dari apanya, itu gue suka sih. Dan Krincing-krincing gitu loh. penggambaran sinestesianya itu juga lumayan bagus di sini ya. Maksud Iya. aku tuh Colorful. sebenarnya lebih penasaran ke arah penggambaran sinestesianya pas pertama kali Virgo and the Sparkling Skin mau ditayangin gitu. Dan beneran bagus penggambarannya, ngelihat apalagi yang pas Riani nyanyi sendiri Sahabat Angin yang akustik itu beneran komik akurat menurut aku. Yang dia lagi main gitar. Aku suka banget. Gitu ya. Ya, Iya. haruskah gitu. Dia bilang kalau Riani bilang kalau suara jujur itu warna biru. Iya. Warna biru. Tapi yang dimasukin suara-suara itu untuk menghipnotis menjadi kesurupan itu warnanya hitam. Hitam. Jadi sebenarnya asap hitam, kebulan hitam itu bukan dengan warna yang kita mungkin nggak bisa lihat ya, orang lain mungkin nggak bisa lihat itu kepulan hitamnya, nggak bisa lihat, tapi yang bisa lihat kepulan hitam itu adalah hanya Riani. Riani, iya. Beda dengan misalkan esensinya roh setan ya, memang dia punya kekuatan Iya. seperti kepulan hitam. Itu pertanyaan yang cukup harus kita bahas nanti ya. Ya. Kenapa Wah, Setan beda sama banget, Karmin beda. penggambarannya mirip? Kenapa Beda ada banget. asap-asap hitam? Apa Karena itu? ya betul, karena Di situlah kita berada untuk merantau. Iya. kalau menurut aku memang sebenarnya yang penggambaran asap hitam terus itu sebenarnya yang cuma bisa dilihat visualnya sama Riani. Jadi makanya kan saat Monica sama Sasmi itu? Sasmi lagi kesurupan, terus si Monica sama si Usi itu bilang suara apa? Yang dimasukin tuh apa sih, warnanya apa gitu? Warnanya hitam. Iya. Ya berarti kan Mereka nggak bisa lihat itu. Kayak di komik juga gitu. Iya. ya, Tapi Cuman mereka Riani yang hitam-hitam bisa. di sekitar matanya tuh mereka semua Benar. bisa lihat gak sih? bisa lihat itu Bisa kan? kan? Nah, itu Iya. efeknya, defeknya. Efek. Gitu. Itu Tapi eye asap- makeupnya si roh setan juga tuh di Sama. Sri Asih ya nggak? Mirip, Gitu. mirip. Agak beda sih. Kalau di Infinity kan dia kayak ada Urat-urat. urat-urat gitu kan. Tapi Dia lebih kenapa kerasukan dari urat-urat kuping. itu mirip sama urat-urat yang muncul di punggungnya Riani kemarin Nah, sama yang nah, kemarin? Iya, itu nggak bisa pertanyaan dilihat. menarik. Apa Nanti tuh, Bunda? bisa nanti dikembangin sendiri karena memang kuncinya itu sebenarnya di Riani saat masih kecil sama orang tuanya yang nggak terbuka kan. Iya. Karena memang kekuatan Riani ini ada di saat dia kecil, tapi orang tuanya nggak bilang nih gitu kan. Makanya saat udah tanggung nih Rianinya udah ada di media Fase remaja, sosial, ya. udah nyelamatin orang baru Itu aja akhirnya keceplosan. kan. Iya. Iya.
kenapa kamu satu-satunya orang yang nggak terpengaruh sama suara aku? Karena kita berdua sama. Apa itu maksudnya? Itu kan sebenarnya ada scene yang di webtoon saat tektokan yang ngobrol aja ya Karmin sama Riani di webtoon itu juga ada kata-kata seperti itu kan. Dia bilang kita ini orang yang sama sebenarnya, jadi kita punya quote yang sama kan. Lo mau join gak sama gue untuk hancurin Garendra kalau di komiknya kan? Kalau di komik Garendra, betul. Tapi kalau di sini lebih ke Carmen ini punya visi untuk menguasai negara kan gitu. Jadi orang-orang kecil ini balas dendam sih. Orang-orang dia mau menggulingkan orang-orang dewasa nggak sih yang gue tangkap? Jadi sebenarnya kan isunya itu kan sebenarnya orang tua ya, parents. Tapi saat dia udah dewasa, nah ini siapa yang merawat Carmen? Bapak. Nah, tanya. Jadi sampai dia punya visi untuk bisa orang-orang kayak kita nih harusnya masuk negara. Kayak gitu. Jadi maksudnya dari visinya Carmen yang mungkin masih kecil dia cuma mau dendam sama orang tua, tapi karena dirawat dengan seseorang mungkin yang kita nggak tahu siapa, mungkin kita bisa teoriin. Sampai dia punya paradigma bahwa lo jangan cuma orang tua, kekuatan lo itu spesial, lo harusnya bisa menguasai negara kan. Karena saat di film Fear Against Darkness ini polisi pun nggak bisa berbuat apa-apa. Film Bumi Langit itu udah ada 3 yang keluarkan. Dan ada karakter-karakter yang muncul di Gundala juga muncul di Srensih. Tapi yang noticeably absent di Virgo itu adalah Gazul. Yes. Mana nih orang? Ya. Apakah dia memang nggak di set up buat jadi villain Patriot Taruna? Apa dia memang mau jadi di Patriot yang Adisatria yang dewasa atau aja? Dia tidak aja gitu. Nah, menurut kamu deh. Si Gazul ini tidak menotis adanya para remaja ini karena dia ini juga baru terbentuk, dia baru ngeluarin sifat sama kekuatannya pada saat itu, dia nggak notice, dia nggak tahu karena Riani juga baru dari kecil kan bisa udah dari isunya kecil, besar loh. Udah dari kecil bisa hal seperti ini. Tapi isunya besar. Kotanya hancur loh. Kotanya hancur. Kenapa Gazul nggak ada? Iya, kenapa? Bisa Karena jadi Gazul di Jakarta. Loh, Ridwan Bahri juga di Jakarta, Pak. Ridwan Bahri di Jakarta, di ke Bandung, Pak. Jakarta ibu kota ya, ibu kota. Ibu kota. Iya. Kenapa? Ayo Kenapa? silakan dijawab. Kalau teori itu aku tuh gak jago jawab pertanyaan, tapi aku jago melontarkan pertanyaan. Kalau si Gazul, dia kan concernnya dia adalah menghidupkan kembali panglima-panglimanya di api, dia nggak sih? Iya. Aku mau ngomong gitu. Dan itu udah ketahuan, udah disebut satu-satu di Sri Asih sama yang Naryani. Betul. Dan di Sri Asih kita juga udah lihat tuh ada kitabnya yang ada lingkaran isinya kayak elemen-elemen gitu. Yes. Anasir Apakah si Riani ada di elemen-elemen itu atau tidak? Pertanyaannya itu kan. Oke. Karena motivasi utamanya Gazul memang Dewi Api dan anak-anaknya. Junjungannya lah ya. Junjungannya Dewi Junjungan Api Dewi gitu. Api. Apakah Riani bukan bagian dari lingkaran Adisatria yang sumber kekuatannya sama, makanya Gazul nggak ada di situ, kan kita nggak tahu. Poin menarik. Gimana menurut Mas Tia sebagai Wah. kata rekan Bumi Langit? Ini kan Nah, iya. Iya. Tadi soalnya poin gue sama Devina tuh sama. Gue pengen Gimana? bilang itu karena Gazul kenapa nggak ada? Teori gue, mereka lagi sibuk. Dia lagi sibuk untuk bangkitin lagi masa-masa yang kegagalannya dari Rosetta. Dia lagi bangkitin lagi. Rosetta lagi kabur, pasti lagi recovery dong. Dia lagi bangkitin lagi panglima yang lain pasti. Mungkin aja pada saat kalau teoriku sih gitu sih, makanya dia nggak muncul gitu. Iya. Sekarang Mungkin- kita hubungin ke karakter yang udah muncul juga, Cempaka. Villainnya siapa kira-kira kalau dia juga bagian dari Cempaka. panglimanya Dewi Asih? Oke, coba jawab. sebenarnya aku tuh punya teori menarik lain. Ya, Ayo, apa ayo, dong? ayo, Ya, ayo, gimana ayo, dong? ayo. Teori jangan dipendam-pendam, ntar jadi sedih loh. Aku dibully kayak Riani. Gimana? Kak, Gazul Jadi, gimana Gazul? Sebenarnya bukan Gazul sih, Siapa? dalang dibalik semuanya. Sama. Jadi kalau kalian throwback ke film, awal filmnya tuh kan ada anak kecil tuh. Itu Carmen kan? Itu kan? Itu kelihatannya Carmin kan. Iya. Tapi kalau aku lontarkan satu teori ini, kalian bakalan kaget gak? Ya nggak tahu. Nggak kan, tahu, kita belum dulu. dilantarin nih, belum lantarin. Karena menurut aku, Bakalan latah sih kayaknya. menurut Coba. aku, Enggak. Silakan lanjut. menurut aku itu Riani.
Why? Tapi Riani nggak bisa Kenapa? mengeluarkan asap. Jadi ada satu scene di rumahnya Riani itu setelah Riani tahu kekuatannya tuh, orang tuanya udah tahu kekuatannya dari kecil. Itu ada satu shot atau scene yang memperlihatkan frame foto di rumahnya Riani dan bocilnya tuh sama kayak bocil di awal film, dipeluk sama ibunya. Tapi menurut aku kan di sini tuh kan ada lawan gitu kan. Carmen Apakah dan Carmen dan Riani ini adalah kakak Kembar. beradik atau kembar? Kembar sih nggak mungkin ya, karena Kita harus tahu beda zodiaknya kan. Carmen Virgo juga. Carmen kan? Scorpio. Jangan ngadi-ngadi. Bukan Gemini ya saya, bukan Gemini. Kan. Gemini Sasmi. Iya, siapa tahu kan kakak beradik lawan kak. Mungkinkah yang di dalam itu si Virgo atau Riani? Betul sih, kalau balik lagi ke ini lewat dulu Gazul. Ini aku mau Virgo. mungkin lebih dalemin yang teoriin. Ini sebenarnya ini akan sama seperti komik akuratnya webtoon ya, karena di webtoon sendiri tuh Rian itu kayak hilang ingatan mengenai memorinya bapaknya, orang tuanya. Jadi setiap dia tidur tuh, saat dia tidur, kadang sampai dia tuh ada di kobaran api, dia ngeliat sosok laki-laki itu kan, orang tua itu, entah itu bapaknya atau gimana. Dan memang kan kalau di webtoon ini ibunya ini punya seperti karakter yang ditutupin gitu ya. Kenapa dia nggak cerita tentang ayahnya segala macam. Dan yang menarik bahwa memang aku lihat sih scene foto itu kayak sama scene yang di dalam lemari. Kenapa? Karena mungkin aja jadi ini Riani ini saat dia mempunyai luapan itu dia pindah ke Carmen ke luapan. Iya, itu akhirnya yang- Carmen tuh harus nanggung. Carmen itu harus nanggung Selama- Dark side kekuatan Dark side-nya lah. gitu ya. Dark side-nya memang Riani. Tapi kan ada pembantahnya bahwa nggak ada scene auto atau flashback atau backstory yang bahwa Riani ini lupa ingatan kayak di webtoon atau Carmen. Karena kalau memang dia adik kakak pasti dia kenal dong. Umur segitu ya pasti udah kenal. Iya. Kenal. Kecuali memang Carmen itu dicuci otaknya, dia ada Dua-duanya hal-hal lupa lain. ingatan, kecuali emang dua-duanya dilupa ingatan, ingatan. jadi memang mereka akhirnya ketemu. Entah mungkin Carmen sendiri sebenarnya udah tahu Rian itu adalah adiknya dia. Jadi makanya ada kata-kata yang kita ini sama. Gitu. Dan memang sebenarnya Carmen ini nggak mau bunuh Riani di filmnya, nggak pernah mau bunuh Riani gitu. Dia diam nyakitin, aja kok. Nyakitinnya emosional aja. Dia diam kan? aja kok. maksudnya dia diem aja bener. Jadi memang ini ada ikatan pribadi atau ikatan keluarga mungkin di situ. Cuman memang teori kita nih mungkin gua dan Kel pembantahnya itu bagaimana nanti ke depannya kalau memang Carmen ini ternyata ini gua mau nyambung ke Gazul. Kalau Gazul ini mungkin bukan patternnya, bukan wilayah Gazul mungkin karena saat Bang Jokan atau Mas Odi Harap ini mengeluarkan namanya Gundala sama Ridwan Bahri, Cempaka. ada rumah perdamaian, ada cempaka nih nanti kita sisi dulu sebentar. Iya, nanti ya. Rumah perdamaian Gundala sama Ridwan Bahri. Nggak sekonyol-konyol ini cuma buat fan service doang, tapi ini akan nyambung sebenarnya ke konfliknya rumah perdamaian itu sendiri. Rumah perdamaian ini kan konflik sama Pengkor. Iya. Jadi memang ada satu hal yang mungkin Ridwan Bahri ini tahu nih ada anak Pengkor yang mungkin lagi bikin masalah di kota lain gitu kan. Jadi Ridwan Bahri kesana ngajak Gundala gitu kan. Nah, ini Cempakanya nanti mungkin ikut, aku nggak ngerti deh. Cuman ini kan sebenarnya roles-nya itu memang nyambung ke arah itu. Jadi mungkin Virgo ini, Virgo Sparks ini ada kamera Gundala ini akan menjadi cerita nextnya itu di film Gundala Putra Petir sih, bisa aja nanti mungkin ada backstory-nya Udah Cempaka kebelet gitu. gue. Iya, tapi teoriku soal yang ada menggerakkan Carmen, ada yang menggerakkan Carmen itu menurut aku si Carmen ini tuh cuman salah satu kena pengaruh kecil aja lah dari si satu sosok ini, misalnya kelelawar hitam gitu. Soalnya aku pernah dengar satu teori juga dari Virgorjus Malaysia Alif. Dia bilang bagaimana jika si kelelawar hitam ini tuh punya satu anak buah yang bisa dia manfaatin. Maksudnya si Carmen ini tuh kan suara ya. Gimana tuh si
kelelawar hitam tuh sebenarnya ngincar mereka berdua, si Riani sama si Karmin misalnya. Siapa tahu bisa jadi. Tentu membangun aliansi suara ya. Suara. Bersebut dengan Karena Karena kedua orang ini Untuk tuh bikin band yang maksudnya seluruh dunia, bukan ya? kan suara gitu. kan pertanyaan besar dari Virgo yang beneran gue bikin kayak anjir nih siapa yang ngebebasin Karmin kan terakhir, apakah itu dia sendiri apakah itu orang lain Itu maksudnya Pengen jawab nih aku. Oke, terus bocor. nggak bisa. Menurut aku udah tahu bocor ya bisa yuk Nggak tahu, aku nggak tahu. menurut aku itu bocah Iya. Atlantis. Karena ya dia kan bocah kan katanya telekinesis karena menggerakkan benda dari jauh. Ya, siapa tahu tuh itu kan kebuka sendiri tuh pintunya sama si ininya sama isi tangannya. Ya, mungkin salah satunya yang ngebebasinnya si bocah. Sebenarnya makanya kalau teori antara yang itu yang bebasin Karmin sama teori si Karmin masih kecil itu sebenarnya ada juga sih teori yang lain mungkin yang gue bisa teoriin. Jadi Cuma perdamaian sih menurut yang aku. ngebebasin Karmin itu ya kakaknya yang membela Karmin di lemari. Bisa aja kan. Kalau memang sebenarnya anak kecilnya ya bukan Riani yang difoto. Ya. Jadi karena kakaknya ini kan sampai gue pikir kakaknya ini laki kan. Gue pikir Kalong nih kakaknya nih. Kalongnya akan menjadi mungkin nggak akan menjadi jagoan gitu. Karena ini kan akan banyak adegan ibaratnya akan diseret Patrio Taruna. Tapi kalau pas disebut kakaknya suaranya perempuan. Suaranya perempuan. Jadi kasihan ya. dia bu gitu. Jadi mungkin sebenarnya yang bebasin Karmin adalah kakaknya yang sebenarnya punya kekuatan yang sama. juga meta Tapi kalau teori aku yang Banyak. nganggap Karmin itu sih cuma perdamaian pertama. Yang ngebebasin itu ya tadi si bocah. sebenarnya itu poin yang menarik juga sih kan 2 tahun udah berlalu dari Ya. Gundala ke Virgo ya. Ya. Selama 2 tahun itu rumah perdamaian udah ngapain Pasti aja? udah ngelakuin. Apakah mereka udah dapat dana dari I don't know pemerintah atau kayak swasta buat bikin fasilitas buat menampung pahlawan apa super villain gitu kan? Apakah mereka punya kayak oke, gitu? Kan mereka udah berhasil. Tapi kayaknya emang mereka udah berhasil mau organisir orang-orang kayak Gundala kayak Cempaka gitu sih udah kelihatan. Dan kenapa yang Kenapa? di ending itu harus Cempaka dan Gundala? Menurut kalian bagaimana? Kan saya pikir akan Sri Asih ya at least loh ini siapa loh kok Cempaka doang gitu. sih. Enggak, menurut gue karena Cempaka ini bagian dari Patria Taruna. Betul. Dia orang pertama yang udah apa ya kata-katanya diselamatkan lah oleh Rumah Perdamaian Iya, dari betul. konfliknya di film atau series Tapi yang kan kayak si Cempaka tapi misalnya itu kalau kan ada. tapi kan kayak ngambil kuncup. Sebenarnya kan ngambil cap cip aja sebenarnya kan Menurut karena aku bukan fan service, bisa dijadiin teori itu, nggak fan service sebenarnya. iya, maksud aku tuh gini, maksud aku yang udah di announcement di jilid Iya. 1 itu karakternya itu kan memang udah disebut Cempaka kan. Cempaka itu udah disebut gitu kan. Kalau kemarin teori-teori kemarin teman-teman yang lain, kreator lain Cempaka ini patriot beneran. Ternyata kalau kita lihat di sini Patrio Taruna, dia akan jadi Patrio Taruna gitu. Yang mungkin akan dipasarkan sama Virgo dan lain-lain kan. Gitu Iya. kan. Itu jadi memang sebenarnya ya karena itu dan kedua ya memang mau nggak mau ya Vanessa Priscilla membuat besok heboh nggak sih kemarin? Iya sih. Berhasil sih ya. Salah satunya ya. Ya, maksudnya itu ya, jadi bagian fan service juga untuk kita karena Iya. buat orang awam, Penyulut api gitu. buat orang awam, orang nggak ngeliat Cempakanya. Vanessa Priscilla. Orang nggak tahu Betul. Cempakanya. Iya. Orang nggak tahu Sama tiba-tiba Cempakanya. suara tonet. Vanessa, siapa Cempaka siapa yang mana? Orang nggak tahu. Iya. Karena ada juga sih lucu, itu Vanessa banget. jadi apa nih gitu kan? Jadi apa gitu? Oh di salah satu patriot nantinya gitu. Ke Jadi orang nggak Taruna. tahu. Nggak tahu, jadi orang tuh nggak tahu. Maksudnya orang awam ya. Nah, menurut kalian Patriot Taruna atau Patriot si Cempaka ini? Menurut aku Patriot sih Taruna. Patriot Taruna karena ya salah satu orang yang udah diselamatkan pertama kali itu misalnya ya dibawa ke tempat si Virgo buat ngenalin. Yang Ada juga loh yang seperti kamu, maksudnya yang remaja harus dibimbing. Pengen tahu deh, sedalam apa kalian tahu coba? Dan ini Gundala. yang gue dari kemarin mikir tuh ya, Oh. maaf Mas. Gundala sama Sri Asih kan dapat kekuatannya kayak baru-baru ini ya, like within the past 2-3 tahun.
Sementara si Carmen sama Riani udah dari kecil. 15 tahun Itu gitu. asal kekuatannya dari mana? Apakah mereka memang mereka beneran ditipiskan dari higher being yang ada di Anasir tadi? Kenapa mereka dapatnya duluan? Kenapa nggak belakang? Kayaknya nggak. Atau mereka keturunan? Iya. Orang dalam ini suka memancing. Kalau Gundala itu kan dititisin, Sriasi dititisin. Nah kalau Virgo ini kayaknya akan menjadi beda ya. Kayaknya bukan titisan juga gitu. Mungkin itu turunan. Itu mungkin bisa keturunan juga yang entah siapa keturunannya. Kalau kita lihat Irgi Farhezi yang kemarin diserang sama bocah kesurupan, banyak juga ya. Maksudnya kalau emang dia punya kekuatan, kalau dia punya kekuatan tentu nggak akan seperti itu. Apakah dia pura-pura? Ibaratnya scene-nya Clark saat dia mau nyelamatin bapaknya di hostel, dia harus nahan, tapi demi bapaknya akhirnya mati. Bapaknya bilang jangan please, bapaknya dan seperti itu bisa aja gitu. Itu juga pernah kita obrolin juga sih di lain kesempatan kemarin. Nah, apakah sebenarnya Riani ini adalah sosok yang memang diuji gitu, diuji coba gitu. Ini juga jadi fresh story juga sih menurutku. Iya. Dan antara dua anak ini ya, makanya kan sebenarnya anak ini kan anak yang sebenarnya yang ditaruh di lemari itu anak yang memang disiksa itu mau diapain aja nih anak ini untuk kepentingan orang tuanya. Kayaknya ini orang tuanya punya kepentingan lain nih. Entah orang tuanya ini sebenarnya orang tua anak-anak buahnya pengkor gitu yang akhirnya ya udah cuma lo nyiksa. Jadi ini anak disiksa biar kekuatannya keluar gitu kan. Bisa juga seperti itu atau memang anak emang gak disayang. Nah akhirnya bisa jatuh ke tangannya Irgi Farhezi sama Widhi Mulia gitu. Iya. Misalnya gitu. Pokoknya tadi berhubungan banget sama Widhi Mulia Widhi Mulia anak Rasmi. Aida. Pokoknya tadi tuh berhubungan banget sama teoriku yang si mama bapaknya Riani itu bukan mama bapak aslinya, karena mereka kelihatan banget baru tahu Riani punya kekuatan dari kecil tuh, terus nggak mau, maksudnya nggak mau bilang dan nggak mau, setidaknya mereka tahu cara mencegahnya gitu loh kalau mereka tahu dari kecil kan maksudnya. Dan ini udah keturunan, dari kecil. maksudnya udah tahu keturunan dari kecil, maksudnya dari lahir, udah tahu keturunan kan, pasti keturunan dari ayah bapak mamanya pasti udah ada keturunan dari nenek kakek segala macam, mereka pasti udah tahu kan, maksudnya udah tahu cara mencegahnya lah setidaknya. Sebelum ditutup nih, pertanyaan buat teman-teman buat perang teori di komen. Apa? Ayo. Oke. Apa? Kenapa aku? Lo kan tadi kamu yang boleh. Karena aku mengasihkan ide. Ngikutin jalan dia sukanya ngelempar-lempar. Pokoknya teman-teman kayaknya kita waktu segini tuh nggak cukup buat membahas semua pertanyaan yang ada terkait 3 film yang udah keluar, termasuk Virgo. Jangan lupa nonton Virgo kalau masih di bioskop. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, silahkan dibahas di media sosial masing-masing atau bisa langsung komen di YouTube-nya Bung Minangi. Ya. Atau kalian bisa langsung aja tanyain ke pakarnya langsung lewat DM Instagram kan, tonton dulu. DM pada minta gelang. Sama Gelang Virgo. iya. Nanti mungkin kita teoriin bareng lagi. Iya. Atau mungkin kalian bisa langsung komen di bawah apa teori dari kalian semua. Intinya jangan lupa untuk terus support Bumi Langit. Ya, betul. Mau itu jagat sinema, jagat komik, semuanya. Betul. Dan ya kalau gitu kita semua pamit undur diri kali ya. Kita Aku beli merchandise Bumi Langit juga. Iya. Jagat sinema, jagat merchandise, Ini bagus loh beneran. Bumi Langit, serius, Bumi coba. Langit. kita jualan ya. Guys, jadi di sini. Jadi Bumi Langit nih. tebel banget ya, Versi gampang Bumi rusak. Langit nih beli nih keren nih. Ini mirip banget ya. Iya, ini kan mau kita bawa pulang abis ini ya. Iya. Terus jangan dong. Kamera juga nggak? Ini lighting ya. Ya. Buat di rumah, buat di kamar. Ini banyak. Hari Virgojers. Panas banget bikinnya di kamar. Oke. Panas banget di kamar bang. Aku nggak seproper itu bikin video. Terang banget masih di YouTube. Hai Virgojers. Iya. Pokoknya itu deh. Aku intinya silahkan ke bapak moderator. Bapak. Kalian jangan lupa. Kayaknya aku belum sebapak itu deh daripada Mas Habib. Ayo bapak-bapak silakan. Oke. Mas Tony. Teman-teman makasih banget Oke, udah thank nonton you. sampai akhir, yang pasti ini Oke. udah
banyak banget yang kita bahas, Ya. ya kan, teori-teori dari teman-teman keren banget juga. Ya. Mungkin nanti bisa malah ini ya, apa teori-teori lagi sama teman-teman yang lain Ya, juga ya, bisa, lebih bisa. ramai lagi ya. Ini ada easter egg-nya kayaknya. Iya, ada Ini easter egg. ada di dalam film nih kayaknya nih. Iya. Mungkin nanti nextnya kita akan bikin kayak model cerdas cermat gitu ya. Jadi ada Anjir. pertanyaan. Siapa yang paling rakyat gitu ya? Ya, paling rakyat. Paling bumi lagi. Kalau gitu mah enaknya kita yang nanya orang dalam. Oh, betul. Iya, benar. Siapa yang paling mimin bumi langit? Ya. Ntar kita share Boleh tuh, itu. boleh tuh. Boleh tuh. Buat channel kalian ya, kita diundang. Gantian. Tapi kalian di sini juga. Apa? Tempatnya di sini juga. Bebas. Bebas. Bener. Boleh banget. Udah kalau gitu. Pertanyaannya Gundala di Palesco Fox. Gundala ketemu siapa aja, jagoan siapa aja? Ayo. Siapa? Ayo. Ada. Gue takut spoiler lagi. Ada di situ. Teman-teman. Siapa? Ayo, ada 2 tuh. Kacau pokoknya nggak tahu ya kalau mau nyari spoiler ke siapa, datang ke event Bumi Langit cari ini Mas. Kalau nggak langsung Jangan dari saya. langsung ke Jangan Instagramnya atau ke TikToknya yang membahas zodiak gitu ya. TikTok ya, benar. Udah ini banget Kovacs belum ada komik barunya soalnya, jadi jangan dibahas. Nggak seru. Kemarin kalian gua gitu lagi. Ketemu siapa ya? Oh iya. Iya. Gak apa-apa. Ya. Udah ya, terima kasih teman-teman Terima udah kasih. nonton Perang Teori Rakyat di channel Bumi Langit kali ini ya. Yes. Walaupun kita nggak lempar-lemparan dugem gitu. Enggak, jangan. Tadi hampir sih. Pokoknya teman-teman juga jangan lupa follow sosial medianya teman-teman ini. Oke. Oke, sampai jumpa di Perang Teori Rakyat selanjutnya. Dadah. Dadah.